Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jamaah rahimakumullah. Semula saya ingin membahas mengenai Ramadan sebagai bulan berkah dan kemenangan. Tetapi ini sudah di penghujung dari Ramadan. Kita memperoleh tausiah selama 1 bulan penuh. Durasi waktunya 15 sampai 20 menit. Mudah-mudahan ada keberkahan buat kita semuanya. Tapi saya ingin merangkum, mudah-mudahan benar. Lalu nanti kita pakai sebagai pijakan kita untuk pada Ramadan yang berikutnya. Mungkin itu yang saya akan bahas. Karena sudah banyak orang membahas Ramadan dengan berbagai aspek yang ada di dalamnya. Dimulai dari mana? Kesimpulan mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan sekaligus sebagai pijakan kita menuju Ramadan yang berikutnya. Mudah-mudahan Allah memberi umur panjang yang berkah buat kita semuanya. Saya mengembangkan dari pesan salah seorang mujaddid, Imamud Dakwah. Beliau mengatakan begini, namanya nanti aja di akhir ceramah saya tunjukkan. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Al-thaniya wal amalu bihi. Al-thalitha ad-da'watu ilaihi. Ar-rabi'ah as-sabru 'ala al-ahdafi. Ada 4 poin, tapi saya ambil yang pertama saja. Karena yang kedua, 3, dan 4 itu saya rasa tidak terlalu rumit. Apa maksudnya? Ketahuilah wahai saudaraku kaum muslimin, wajib bagi kalian semuanya itu untuk mengerti tentang 4 hal. Nah, ini yang saya maksudkan rangkuman dari awal Ramadan sampai akhir, sekaligus ini pijakan untuk menuju Ramadan yang berikutnya. Apa 4 hal tadi? Pertama adalah al-ilmu, yaitu ilmu. Orang Islam itu wajib berilmu mengenai ma'rifatullah wa ma'rifatu nabihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Mengerti tentang Allah, mengerti tentang Nabi Muhammad, mengerti tentang agama, semuanya mengerti pakai dalil. Nanti saya membahasnya cuma 3 poin ini aja. Karena yang kedua, ats-tsaniyah wal amalu bihi. Kalau sudah mengerti, mengamalkan. Ats-tsalitsah yang ketiga, kalau sudah mengerti, mengamalkan, ad-da'watu ilaihi, ada kewajiban dakwah. Ar-rabi'ah yang keempat, kalau sudah mengerti semuanya tadi, lalu mengamalkan, mendakwakan. Yang keempat, as-sabru 'alal adafi. Sabar kalau dalam menjalankan agama ada yang menyakiti kita. Nah, sekarang saya balik yang pertama.
Oh Pak Ustadz, kalau begitu orang Islam itu kalau merespon pesan itu tadi wajib mengerti tentang 3 hal. Yang pertama tadi, ya. Nah ini loh 3 hal itu nanti pijakan panjenengan sekarang sampai Ramadan berikutnya itu tadi maksud saya. Satu, ma'rifatullah, mengerti tentang Allah. Tapi mengerti tentang Allah itu bil adillah, pakai dalil. Gimana maksudnya? Iman kita tentang Allah itu Pak ya, menyangkut 4 hal. Ini nggak bisa detail Pak, waktunya pendek. Pertama, al-imanu biwujudillah. Iman bahwa Allah itu ada. Tapi orang tidak boleh punya pikiran personifikasi dalam bentuk begini, enggak. Nggak bisa, nggak boleh. Para ulama sepakat. Laisa kamitslihi syai'un. Nggak ada yang serupa dengan Allah. Di tempat lain saya ditanya begini, Ustaz, tapi kok di Quran itu Allah menyebut kursinya Allah itu luas. Nanti Allah itu menggulung langit dengan tangan kanannya. Semuanya itu hancur ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tetap itu hanya wajah Allah. Kalau di surat Az-Zumar was-samawati matwiyatun biyaminihi, langit-langit itu digulung dengan tangan kanannya. Pertanyaan saya, tangan kanannya siapa? Allah. Nah, di situ nanti ada khilaf para ulama. Kalau saya mengikuti kitab-kitab tauhid, tangan ya tangan, wajah ya wajah, kursi ya kursi, tapi tidak bisa dipersonifikasi dalam bentuk apapun. Kata Imam Malik, maknanya, gimana kalau ada orang tanya, gimana itu? Jawabannya, majhul, tidak diketahui mas, jangan tanya. Nah, ini ada pembahasan agak panjang, mudah-mudahan tidak salah paham. 1, 2, tentang Allah. Al-imanu birububiyatillah. Kalau kita tidak mau tentang istilah rububiyah, tetapi realitasnya nyata, Allah itu yang mengatur semuanya. Sudah sering kali kita dengarkan itu. Dalam diri manusia ini saja, itu ada mekanisme segala sesuatunya, nutrisi, darah, O2, dan sebagainya, yang ngatur Allah. Manusia nggak bisa, hanya menstabilkan menurut ilmu yang sudah dipelajari oleh manusia. Yang ketiga, al-imanu biuluhiyatillah, iman bahwa Allah itu satu-satunya yang berhak disembah. Makanya adik-adik, la ilaha illallah itu jangan diterjemahkan apa? Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yang betul apa? Belum. Selama ini diterjemahkan apa? Jangan diterjemahkan tidak ada Tuhan kecuali Allah, tapi yang betul adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Jangan tambahi yang berhak disembah. Kecuali siapa? Apa betul tidak ada Tuhan kecuali Allah? Enggak, banyak. Manusia itu Pak ya, berbagai macam problem ada dan timbul itu karena banyak Tuhan yang dipercaya. Saya pakai istilah Tuhan supaya gampang. Tetapi begitu dia fokus hanya kepada Allah saja, baru nggak ada problem. Ya, berdusta nggak mau, misalkan begitu ya. Ambil duit yang bukan miliknya tidak mau. Kalau punya rasa takutnya sama Allah itu tinggi sekali, 4 tambah 4 ya ada berapa? 4 tambah 4 berapa? 8. Kalau orang tidak punya takut sama Allah, bisa nggak dimainkan 4 tambah 4 bisa menjadi 444? Bisa. Enggak usah dicari, pokoknya bisa gitu aja. Iya, ini serius itu Pak. Iya, enggak punya takut sama Allah, dimainkan ya bisa. Maka keimanan kita tentang Allah tadi menyangkut 4 tadi. Yang ketiga tadi saya sebutkan al-iman biuluhiyatillah. Satu-satunya Allah yang berhak disembah. Yang keempat, al-iman bisifatillah bi asma'ihi wa sifatihi al-husna. Nama dan sifatnya. Sekarang saya kembangkan. Ini saya baru bicara tentang ma'rifatullah, mengerti tentang Allah tadi.
Baru itu Pak ya, belum yang 2 dan 3. Nah, saya tanya jenengan yang hadir ini, sekian banyaknya mudah-mudahan diberi barokah sama Allah SWT. Apakah Allah itu punya al-asmaul husna? Jawabannya punya. Dalilnya ada, wis nggak usah dibahas ya. Apa karakteristik daripada al-asmaul husna itu? Mungkin pengajian Ahad pagi sudah pernah saya singgung. Salah satunya nama Allah a'lam wa awsaf wa a'mal itu sama. Ini mengerti tentang Allah tadi. Apa maksudnya itu? Nama Allah, sifat Allah, dan perbuatan Allah sama. Kalau manusia, apakah sama antara nama dengan sifatnya? Halo? Belum tentu. Tapi kalau Allah, kalau nama-nama Allah semuanya baik, berarti sifat-sifat Allah baik. Berarti perbuatan Allah baik. Nah, sekarang tak tanya. Apa ada perbuatan Allah yang ditimpakan kepada manusia, dirasakan oleh manusia tidak enak? Ada apa tidak ada? Boleh nggak? Kalau tidak enak, boleh nggak manusia suudzon sama Allah? Apa maunya Allah? Boleh? Tidak boleh. Mengapa Pak? Kalau boleh, berarti ini ada keputusannya Allah yang salah, perlu direvisi. Nggak ada Pak. Iya kalau keputusannya manusia. Keputusannya siapa? Jangan dicari, nanti keliru ya. Itu nggak ada yang salah, tapi mungkin dirasakan manusia nggak enak. Kalau orang meyakini bahwa keputusannya Allah itu ada yang salah, berarti sifat Allah ada yang nggak baik. Kalau sifat Allah ada yang tidak baik, berarti nama Allah ada yang tidak baik. Pak, yang kedua tentang Asmaul Husna. Laisat maksurah bi'adatin mu'ayyanin, tidak terbatas pada bilangan tertentu. Tapi kalau saya cek panjenengan dari pojok sini sampai pojok sana, yang besar maupun yang masih adik-adik, yang masih muda, yang sudah senior, saya tanya, coba ini memancing aja. Asmaul Husna itu berapa? Kalau saya tanya, yang ngajari sampai 99 siapa? Nah ini supaya nggak terlalu stagnan, kan ini akhir Ramadan ya. Mudah-mudahan akhir Ramadan. Itu nama Allah itu tidak terbatas pada bilangan tertentu. Loh Ustaz, yang mulai 99 siapa? Ada dalilnya. Tapi tidak sepenuhnya benar. Dalilnya begini Mas. Inna lillahi tis'an wa tis'ina isman. Ada terusnya Pak. Man aksoha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Siapa yang memelihara 99 nama masuk surga. Tapi yang diambil di masyarakat yang bagian awal saja. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Cuma itu toh, tidak dilanjut. Padahal hadisnya ada kelanjutannya. Siapa yang memelihara 99 nama masuk surga. Coba jenengan tak aturi perbandingan. Ada orang ngomong gini, Mas, sini. Kamu panitia Idul Adha? Enggak Pak, saya punya 4 ekor kambing yang saya siapkan untuk kurban tahun ini. Orang itu punya berapa? Ngomong gitu itu tadi. Halo? Punya 4 atau lebih dari 4? Iya, ini harus dilatih. Yang 4 tadi yang diapakan Pak? Yang mau disimpan, diomongkan nggak? Yang mau dijual? Enggak. Loh yang diambil masyarakat itu 99. Siapa yang memelihara? Nah sekarang memeliharanya. Ini panjang Pak, tapi saya mudah-mudahan tidak salah paham. Ya, saya potong. Gimana memeliharanya? Saya beri contoh saja. Contoh, nanti bisa diurai. Ada anak muda, mungkin waktu Ahad pagi sudah saya sebutkan. Bisnis, sukses. Merambah bisnis unit yang lain, sukses. Bisnis yang lain lagi, sukses. Masih anak muda, relatif belum 40 tahun, tapi sudah kaya raya, sukses di bidang ini, bidang ini, bidang ini. Orang tuanya ditanya sama temannya, Pak, Bu,
Itu putranya panjenengan itu kok kaya ya? Bisnis ini sukses, bisnis ini sukses, bisnis ini sukses. Nah, sekarang saya tanya, ini yang hadir. Kira-kira jawaban orang tuanya apa? A apa B? Yang A begini, oh memang anak itu mulai kecil pinter cari duit. A. B, oh anak itu memang dimudahkan oleh Allah meraih rizkinya. Kalau masyarakat pada umumnya A apa B? Masyarakat A, jenengan enggak yang jujur kok. B itu mulai kemarin-kemarin tak terpengaruh keterangan saya tadi. Iya, ini Pak, apa bedanya antara A sama B? Kalau A yang diomongkan, itu yang diagung-agungkan, yang dibangga-banggakan, otaknya anak itu dan keterampilannya anak itu. Lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau anak itu dimudahkan Allah meraih rezekinya, berarti Allah yang diagungkan. Begitu saja itu saya dan kita semuanya harus ditoto, Pak. Ini satu titik dari sekian banyak. Aspeknya Asmaul Husna. Temanya mengerti tentang Allah pakai dalil. Mengerti tentang Allah pakai dalil. Oh, banyak sekali, Pak. Sudah 15 menit. Belum ya? Saya ini banyak, Pak, tapi saya potong. Saya lanjut yang kedua. Ma'rifatun nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengerti tentang nabinya Muhammad. Saya dan panjenengan mengerti tentang Nabi Muhammad bukan sekedar ini putranya Aminah, putranya Abdullah, bapaknya wafat sebelum lahir, usia 6 tahun ibunya yang lahir, bukan sekedar itu. Siapa sebenarnya sosok Nabi Muhammad itu? Coba saya tanya, apakah ketika masa hidup Nabi Muhammad itu juga keluar masuk pasar? Jawabannya, ngapain? Itu kalau susah dijawab, apakah ketika masih hidup Rasulullah ini juga menikah dengan perempuan-perempuan? Jawabannya, iya. Berarti apa yang sebenarnya tentang Nabi? Syahadat kita tentang Allah itu maknanya tidak sama dengan syahadat tentang Rasulullah. Kok begitu Ustaz? Allah ini asal usulnya nggak bisa dilacak, tapi Nabi Muhammad bisa. Allah tidak bisa ditulis riwayat hidupnya, Nabi Muhammad bisa. Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, Nabi Muhammad dibatasi oleh ruang dan waktu. Betul Pak ya? Mohon maaf, jadi karena penyebutan kita itu sama, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, seolah-olah di dalam diri Nabi Muhammad ini ada unsur-unsur yang boleh dituhankan. Padahal tidak. Saya ulangi, seolah-olah di dalam diri Nabi Muhammad itu ada unsur-unsur yang boleh dituhankan, padahal tidak. Usia berapa Nabi Muhammad itu wafat? 60? Pertanyaan saya, apakah wafatnya Nabi Muhammad itu sama dengan wafatnya Abu Thalib? Hakikat wafatnya? Jangan Abu Thalib, Abu Jahal aja, Abu Jahal, musuhnya Nabi. Definisi dan hakikatnya wafatnya Nabi Muhammad dengan Abu Jahal sama apa beda? Iya, ini perlu dilatih. Kalau Abu Jahal itu meninggalnya dipisahkan antara jasadnya dengan rohnya, Nabi Muhammad dipisahkan nggak? Berarti sama nggak aspek ini? Sama. Yang menjadi urusan manusia rohnya apa jasadnya? Yang menjadi urusan manusia setelah wafat rohnya apa jasadnya? Jasadnya. Nabi Muhammad dimakamkan nggak? Nah, ini ada pertanyaan yang menarik tapi rada nakal. Apakah 2024 Nabi Muhammad masih bisa dimintai pertolongan?
Loh, ini pertanyaan temenan, Pak. Halo? Saya menghargai kalau ada yang berbeda pendapat, tapi saya punya argumentasi. Apakah 2024 ketika orang Islam ada problem, itu kemudian bisa minta pertolongan sama Nabi Muhammad? A apa B? Bisa apa tidak? Halo? Setengah menit. Saya boleh cerita? Kalau tidak boleh, wabillahi taufiq wal hidayah. Boleh ya? Ini saya selalu mendorong adik-adik, belajarlah agama, adik-adik yang masih muda-muda. Walaupun disiplin kita itu bukan dari pondok, bukan dari ini, sekarang sudah terbuka. Hasilnya tidak sekarang, bisa 10-20 tahun yang akan datang. Nah, sekarang saya tadi janji mau cerita, mungkin setengah menit barangkali. Saya pernah menjelaskan tentang siapa Nabi Muhammad di dalam forum khutbah Jumat. Dan saya yakinkan jamaah itu tentang Nabi Muhammad itu berbeda dengan Allah. Kalau Allah itu satu-satunya yang diibadahi, Nabi Muhammad tidak. Satu-satunya yang dimintai pertolongan adalah Allah, Nabi Muhammad tidak. Begitu turun dari mimbar setelah sholat, ada jamaah yang salaman sama saya. Ustaz, ngajak ngomong sama saya. Tadi saya keberatan yang diterangkan Ustaz. Loh, yang mana? Yang Nabi Muhammad tidak bisa dimintai pertolongan. Loh, emangnya Nabi Muhammad masih bisa dimintai pertolongan? Dia tanya sama saya, Ustaz pakai tafsir apa? Menurut saya, ilmu saya tidak banyak, ya. Antum lebih banyak dari saya ilmunya. Semua tafsir mengatakan Rasulullah sudah wafat, tidak bisa dimintai pertolongan. Perkara antum berkeyakinan Rasulullah masih bisa dimintai pertolongan, terserah. Nah, masih, cuma saya tidak ngomong, angel tuturannya tidak begitu Pak. Tanya lagi, tidak begitu, kalau tidak begitu gimana? Saya jelaskan, menyalahi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ustaz, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu sebenarnya lafal itu menurut bahasa, ada yang tahu menurut bahasa gimana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mestinya menurut bahasa gimana? Ada yang tahu? Kesuwen, langsung aja ya. Mestinya na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Menurut bahasa. Tapi oleh Allah itu yang didahulukan iyyaka. Nah, ini kalau dirunut agak rumit Pak. Fi'il, fa'il, maf'ul bi. Tambah bingung kan? Iyyaka itu maf'ul bi. Mestinya di belakang. Tapi oleh Allah ditaruh di depan. Maksudnya apa? Supaya orang fokus, maka Departemen Agama menyebutkan hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta apa? Pertolongan. Berarti boleh nggak minta pertolongan kepada malaikat? Kepada Allah? Kepada Nabi Muhammad? Nah, yang tanya tadi, saya beri ini agak susah menerima. Saya tambahi. Ya, kalau antum berkeyakinan begitu silakan, tapi menurut saya itu menyalahi hadisnya Nabi. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Itu menurut Imam Nawawi dan menurut Imam Haytami, idza talabtal i'anata 'ala amrin min umuri dunya wal akhirah wasta'in billah. Kalau kamu minta pertolongan, baik itu urusan dunia dan akhirat, mintalah satu-satunya kepada Allah. Saya tambahi lagi supaya nggak terlalu panjang. Ketika Rasulullah wafat, beberapa jam setelah itu Abu Bakar menetralisir, menenteramkan para sahabat. Pidato Abu Bakar. Ayyuhan nas qad araftum wa qad alimtum bi anna Muhammad qad mata. Man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mata. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Wahai sekalian orang, Anda telah tahu Nabi Muhammad telah wafat. Kata Abu Bakar, siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat, dan siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah itu hidup selamanya, tidak akan wafat. Inilah yang kedua tadi saya sebutkan, ma'rifatun Nabi, ini mengerti tentang nabinya Nabi Muhammad itu tadi.
Nah, di situ ada pembahasan panjang sekali, Pak. Mohon maaf ya, termasuk di antara gimana tentang syafaat. Nah, lain lagi. Jadi tugas panjenengan satu untuk dipakai sebagai modal untuk pada bulan-bulan berikutnya. Satu, harus mengerti tentang Allah kalau merespon pesan dakwah itu tadi. Yang kedua, mengerti tentang Nabi Muhammad. Yang ketiga, apa tadi Mas? Mengerti tentang agama Islam. Pak, apa boleh orang Islam itu membiarkan dirinya tidak tahu agamanya? Boleh apa tidak? Saya ulangi, apa boleh orang Islam membiarkan dirinya tidak tahu agamanya? Jawabannya tidak boleh. Nah, kalau boleh membiarkan dirinya tidak tahu agamanya, bagaimana cara melaksanakan agamanya? Nah, ini kalau diurai, itu ada keterangan begini, saya pakai bahasa Indonesia saja supaya singkat, 1-2 menit berikutnya. Nabi mengatakan umatku itu nanti akan pecah menjadi 73 golongan. Betul? Yang 72 masuk neraka, yang satu masuk, sampai pilih yang mana? Udah jelas pilih yang mana? Wa inna hadhihi millah sataftariqu ala khalatin wa sab'ina. Ya, fintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah. Ini tentang mengerti agamanya. Umatku itu akan terpecah menjadi 73 golongan dan yang 72 masuk neraka, yang satu masuk surga. Jangan konsentrasi yang di 72, biarin aja. Yang satu itu loh. Apa kata Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi, yaitu orang yang cara beragamanya mengikuti saya dan mengikuti para sahabat. Berarti agama boleh membuat sendiri, Pak? Harus mengikuti Nabi ya? La ibadata illa ma ja'a bihi Rasulullah. Itulah maka adik-adik saya katakan, tidak ada model ibadah kecuali yang diajarkan oleh Nabi. Nanti poin ini kalau jenengan rangkum mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, intinya cuma 3. Dan 3 ini nanti kalau kita pakai sebagai modal dasar, itu sampai Ramadan yang akan datang. Bukan hanya Ramadan yang akan datang, sampai kita meninggal, siapapun yang meninggal akan ditanya oleh Allah. Dalam bahasa kita, siapa? Siapa? Tuhan. Siapa? Apa? Agama. Jawabannya? Jenengan belum seberapa fasih menjawab itu karena belum pengalaman ditanya malaikat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.